Shalom jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Harapan dan kerinduan saya sekalipun hari ini kita tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama, tetapi biarlah iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan tidak menjadi luntur, tetapi kita belajar dalam keadaan apapun, dalam kesusahan apapun, dalam tantangan apapun, kita bertanggung jawab untuk menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Tema renungan firman Tuhan kita hari ini adalah ketika penyembahan menjadi penyembuhan. Ketika penyembahan menjadi penyembuhan. Saudara kasih Tuhan, kenapa di dalam kehidupan kita orang percaya seringkali ketika kita berdoa, ketika kita minta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kok sepertinya jawaban doa itu seperti sesuatu yang gelap, misteri yang tidak kita tahu. Bahkan kita tidak merasakan adanya Tuhan walaupun kita tiap hari itu ke gereja. Banyak orang setiap hari juga beribadah, berdoa, ikut persekutuan sana, ikut persekutuan sini. Senang dengarkan khotbah, tetapi hidupnya tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Apa sebabnya? Karena mereka tidak menyembah Tuhan sebagai pribadi. Banyak orang Kristen menyembah Tuhan itu sebagai suatu konsep agama. Tuhan itu suatu konsep agama. Tuhan adalah doktrinnya Kristen. Allah Tritunggal itu sebuah doktrin. Allah Tritunggal itu hanyalah ajaran-ajaran kitab suci. Tetapi mereka tidak memandang Allah adalah pribadi. Atau tahu bahwa Allah itu pribadi, tetapi tidak memperlakukan Allah itu sebagai pribadi yang hadir dalam kehidupan. Mari kita buka kitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa Allah itu menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Dan dikatakan demikian, ya, ayat pembukaan ayatnya. Tetapi saatnya akan datang. Artinya apa kalau saatnya akan datang? Bahwa sebelum-sebelumnya itu belum ada. Sebelum firman Tuhan disampaikan ini belum ada. Dan sudah tiba sekarang, berarti saat Tuhan Yesus berbicara itu. Sebelumnya tidak ada, dan saat Yesus berbicara itu, ya sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Model ibadah fokus orang-orang beribadah di dalam perjanjian lama itu bukanlah model penyembahan yang benar. Kenapa bukan penyembahan yang benar? Karena penyembahan yang menekankan ritual, sangat menetapkan ini legal atau tidak legal, ibadah ini sah atau tidak sah, batal atau tidak batal ketika harus beribadah dengan cara ini, atau kurang liturgi ini, urutannya keliru, atau tidak ada unsur-unsur yang tersedia di dalam ibadah itu, mungkin kurang dupa, mungkin kurang peralatan, mungkin kurang ini itu, sehingga wah ibadah itu berarti tidak sah, itu batal, tidak berlaku. Itulah model perjanjian lama.
sistem upacaranya, sistem liturginya itu harus detail dan tepat. Kalau tidak tepat, maka dianggap batal, tidak sah, dan tidak diterima oleh Tuhan. Jadi memandang Tuhan itu sebagai sebuah sistem, ya, sebuah sistem di dalam struktur organisasi, sehingga ketika mau datang kepada Tuhan harus ada ritual-ritual upacaranya. Ya, kalau upacaranya tidak dipenuhi maka batal itu. Atau memandang bahwa ibadah itu seperti pertunjukan saja, di mana pertunjukan skenario-nya yang ditetapkan Tuhan sedemikian rupa dan Tuhan menjadi penonton. Kalau skenario-nya itu dijalankan, diterapkan dengan liturgi, dengan syarat, dengan ketetapan yang pas, maka menurut mereka Tuhan dipuaskan dan akhirnya Tuhan disenangkan dengan ibadah mereka. Apakah seperti itu yang dikehendaki Tuhan? Apakah Tuhan itu hanya sebuah sistem? Bukan. Firman Tuhan mengatakan bahwa akan tiba dan telah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Perhatikan di sini. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya apa kata-kata ini? Bapa menghendaki, artinya Allah itu punya kehendak. Menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu punya kehendak. Kalau Allah punya kehendak, maka dia adalah pribadi. Ya, pribadi. Walaupun tidak kelihatan, tapi dia pribadi. Pribadi yang mau berelasi. Kalau pribadi itu pasti mau berelasi, mau berkomunikasi, mau membangun keintiman, mau membangun keakraban. Relasi manusia dengan Tuhan, ya, Tuhan tidak ingin dibatasi dengan sesuatu yang bisa menghalang-halangi relasi keintiman kita dengannya. Tidak bisa, karena Allah itu pribadi. Pribadi menghendaki relasi secara pribadi juga. Menghendaki keintiman secara pribadi, maka Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Ya, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana penyembahan itu menjadi penyembuhan? Ini saya alami ketika saya mengalami suatu penyakit, ya, kenapa yang di dalam masa pandemi ini saya mengalami penderitaan karena terpapar virus corona. Dan kondisi sangat parah. Dari hari ke hari saya merasakan terus-menerus kondisinya itu makin memburuk. Walaupun sudah menggunakan vitamin, sudah mengikuti saran-saran orang, sudah mengikuti yang disarankan di media sosial, sudah dirawat dengan berbagai macam obat, sudah ke dokter, hanya ke rumah sakit, tetapi kondisinya dari hari ke hari makin memburuk. Bernafas makin susah, makin berat. Yang semula sesak nafas itu tapi masih bisa bernafas tanpa bantuan oksigen, lama-lama perlu bantuan oksigen. Sesaat kemudian ketika sudah nyaman dilepaskan, lama-lama tidak bisa lagi bernafas tanpa oksigen. Awalnya sesekali sesak nafas, tapi kemudian bisa lancar. Tapi lama-lama terus-menerus sesak nafas, bernafas pun berat, membutuhkan energi untuk menarik nafas, untuk mengembangkan dada supaya udara bisa masuk ke paru-paru. Awalnya bisa berkata-kata dengan normal saja, lambat laun untuk berkata-kata itu susah. Mengucapkan 1-2 kata sudah harus tarik nafas. Lanjut lagi 1-2 kata, tarik nafas lagi. Kondisi semakin memburuk. Apakah saya tidak berdoa?
sudah berdoa? Apakah saya belum mengungkapkan puji-pujian rohani, mengungkapkan lantunan-lantunan pujian, berdoa sungguh-sungguh? Sudah. Namun pada waktu itu saya belum dibukakan sebuah kebenaran bahwa kalau berdoa, menyembah Tuhan, sembahlah Dia sebagai pribadi yang hadir, dan penyembahanmu itu engkau sedang berbicara langsung, resapi dalam pikiranmu, rasakan dalam emosi jiwamu bahwa dalam puji-pujian itu engkau sedang memuji Tuhan. Dalam doa itu Tuhan sedang hadir dan mendengarkan engkau dalam perkataan dan doa. Dalam kondisi penderitaan yang memuncak, sakit, lalu saya mengangkat tangan dalam kelemahan, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan sebagai pribadi, tidak lagi minta kesembuhan, tetapi hanya berseru kepada Tuhan. Tuhan, hadirlah, aku butuh Engkau, aku perlu berelasi dengan Engkau saat ini. Saya menyembah Tuhan sebagai pribadi, berbicara kepada Dia. Dan ketika saya menyembah dengan penyembahan yang benar, berbicara, menyembah, keluar dari mulut bibir saya itulah penyembahan yang langsung ditujukan, dan saya menghayati dalam pikiran, perasaan, hati, jiwa saya bahwa saya sedang berbicara lewat pujian itu kepada Tuhan yang hadir di ruangan isolasi itu. Dan disitulah kemudian penyembahan itu menjadi titik balik dari penyembuhan. Ketika awalnya kondisi yang semakin memburuk dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari waktu ke waktu, ketika saya menyembah Tuhan secara pribadi, bukan lagi seperti kebiasaan liturgi, di situ saya merasakan lawatan Tuhan terjadi. Walaupun tidak langsung sembuh hilang, butuh proses, ada pengobatan, tetapi di situ saya rasakan awal dari penyembuhan saya. Yang semula hari-hari sebelumnya makin turun, makin turun, makin turun. Dalam titik ini kemudian terjadi perubahan, mulai membaik, 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 sampai kemudian dinyatakan sembuh. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada waktu itu saya tidak memikirkan suasana, saya tidak memikirkan liturgi, saya tidak memikirkan fasilitas, saya hanya memikirkan Tuhan. Dan saya menyembah Tuhan. Bahkan saya tidak memikirkan sakit penyakit saya hanya memikirkan Tuhan, dan saya mengatakan menyembah Tuhan. Saya memuji, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Ketika saya mengatakan bait suci-Mu itu, saya menyadari aku Tuhan bait suci-Mu. Aku ini Tuhan penuhi. Hadirlah dalam hidupku, itu aku Tuhan bait suci itu. Nah saudara, ketika saya meresapi pujian itu, saya walaupun itu tidak ada alat musik, tidak ada sound system yang bagus, tetapi saya merasakan hadirnya Tuhan itu luar biasa, memberi kekuatan. Air mata saya mengalir dan kemudian mendapatkan kelegaan. Baik baliknya, ada situasi yang berubah, pembalikan situasi. So, terobosan di dalam kesehatan saya yang semula makin memburuk, kemudian menjadi membaik. Prosesnya. Nah, saudara, apa yang menghalangi? Apa yang seringkali menghalangi sehingga penyembahan kita, ibadah kita tidak menjadi penyembah yang benar? Ada orang yang ini bukan berbicara malah sistem ibadah. Ada orang yang ibadahnya dengan liturgi yang rapi, yang tertata. Ada orang ibadahnya dengan liturgi yang bebas,
Bahkan ada sekelompok orang yang tanpa liturgi sama sekali, mengalir saja. Ada yang seperti itu. Tapi semuanya ini saya tidak mengatakan bahwa sistem seperti ini yang paling baik, sistem seperti itu yang salah. Bukan. Orang yang ibadahnya dengan liturgi yang baik bisa menjadi penyembah yang benar, yang bebas, yang bahkan yang liturgi tanpa liturgi pun tidak masalah. Tetapi sama-sama, ya, berbagai sistem ini seringkali juga sama-sama terjebak sehingga tidak lagi mengarahkan hati kita, fokus kita kepada Tuhan, tetapi justru kepada situasi. Orang biasanya yang ibadahnya menekankan sistem liturgi, biasanya kemudian fokusnya kepada liturgi. Ketika liturginya nggak tetap, ya liturginya urutannya keliru, nggak pas liturginya, cara ngangkat suaranya nggak pas dengan musiknya, wah itu sudah kemudian kehilangan damai sejahtera. Liturginya yang menjadi tekanan, bahkan kemudian karena sudah hafal, sudah biasa liturginya itu saja, udah kadang mengucapkan kata-kata liturgi, pujian yang sudah dihafal itu sudah hanya ngalir saja, tidak diresapi dalam hati. Kalau orang-orang yang ibadahnya lebih bebas, baik liturgi yang longgar maupun yang tanpa liturgi sama sekali, seringkali fokusnya kepada suasana. Wah, suasananya kurang meriah, wah suasananya kurang ngangkat. Fokusnya kepada suasananya yang ditopang dengan alat musik, sound system, peralatan, instrumen-instrumen suasana yang kurang menyenangkan dan lain sebagainya. Hanya fokusnya bukan kepada Tuhan, bukan penyembahan, tapi fokusnya kepada situasi dunia ini. Worship leadernya kurang ini sih, nggak bisa ngangkat. Sistem liturginya nggak cocok dengan saya sih. Atau saya sudah hafal semuanya, udah gampang. Dengan tutup mata pun saya bisa mengucapkan semua doa-doa liturgi dan nyanyian tanpa harus mikir lagi. Akhirnya penyembahan kita bukan penyembahan yang benar, tapi penyembahan yang kering, yang hampa, yang dikejar hanyalah kepuasan emosi. Wah, itu pujiannya bagus, worship leadernya bagus, rasanya ketika memuji Tuhan, wah rasanya merinding, tapi hanya fokusnya kepada manusia, fokusnya tergantung pada alat musik, kepada worship leader, kepada sound system, bukan kepada Tuhan. Akhirnya ibadah-ibadah seperti ini hanya memuaskan jasmani, kesenangan pikiran, sama seperti orang melihat konser musik biasa, pulang dari konser musik senang-senang sebentar, tapi tidak terjadi sesuatu dalam kehidupannya, tidak mengalami Tuhan dalam kehidupannya, pulang-pulang tanpa kesembuhan jiwanya, tanpa kesembuhan karakternya, tanpa perubahan moralnya, dan tanpa iman yang bertumbuh. Hanya sekedar dipuaskan emosi, jiwanya, perasaannya, senang, tapi tidak berdampak pada kehidupan rohani. Penyembahan yang benar tidak tergantung dengan sound system, alat musik, atau suasana. Worship leader, sound system, alat musik itu hanyalah alat bantu. Mungkin hanya sekitar 10% saja dampaknya untuk membantu kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang terutama 90% adalah kondisi hati kita yang merindukan Tuhan, yang menjamah hadiratnya, dan dengan mulut bibir kita menyadari kita sedang berbicara menyembah langsung kepada Tuhan. Pujian yang kita tujukan sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang tidak tergantung suasana, jenis musik, suasana hati, suasana selera kita. Kalau suasana ibadah sesuai dengan selera kita merasa hadirat Tuhan ada. Kalau nggak sesuai selera, akhirnya kita nggak merasa sukacita. Itu
tandanya kita bukan penyembah-penyembah yang benar, tapi penyembah-penyembah sesuai dengan selera. Saya harapkan kita bukanlah sebagai penyembah-penyembah yang mengikuti selera kita. Gereja suruh mengikuti selera kita. Kalau selera kita tidak dipuaskan, kita pindah ke gereja lain yang sesuai dengan selera kita. Bukan. Saudara, kita datang beribadah menyembah Tuhan bukan untuk kita mendapatkan kepuasan, tapi bagaimana Tuhan dipuaskan dengan ibadah kita. Apa ketika engkau ibadah Tuhan dipuaskan oleh ibadahmu, ataukah justru ketika engkau ibadah itu yang engkau cari kepuasan dirimu sendiri? Ketika saya menyembah Tuhan di sebuah ruangan yang sempit, ruang isolasi di EGD yang sementara yang sempit, fasilitasnya tidak ada fasilitas untuk berdoa, tidak ada alat musik, tidak ada sound system, tidak ada apapun juga. Tetapi ketika saya merindukan kehadiran Tuhan secara pribadi, saya menyembah Dia. Saya bisa menyembah Tuhan dengan kesungguhan, dan Tuhan hadir di sana. Dan kemudian penyembahan itu berbuahkan penyembuhan. Penyembuhan bukannya masalah fisik, sakit fisik, tapi juga sakit rohani, sakit kejiwaan, sakit relasi kita, sakit dalam ekonomi kita, sakit di dalam rumah tangga kita. Saya percaya saudara, ketika kita menyembah Tuhan dengan penyembahan yang benar, penyembahan itu tertujukan pada Allah yang adalah pribadi. Kita resapi, kita ungkapkan, kita fokuskan pikiran kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada mukjizat terjadi. Lalu bagaimana supaya kita bisa menyembah dengan benar? Ubah dari berfokus pada situasi, kepada selera, kepada apa yang kita senangkan. Kita fokuskan penyembahan itu kepada Tuhan. Suasana apapun, situasi apapun, kita belajar untuk menyembah Tuhan. Tidak tergantung dari situasi, tidak tergantung dari fasilitas, tidak tergantung dari model ibadah, tidak tergantung dari selera kita. Tetapi kita rindu untuk memuaskan Tuhan dengan relasi kita yang intim, dengan kerinduan kita, dengan kejujuran kita. Kita ungkapkan, fokus ya kepada Tuhan, kita ungkapkan kerinduan, pujian, penyembahan kita kepadanya. Maka penyembahan saudara tidak akan lagi sama. Sebab itu saudara, mari bangun penyembahan yang benar setiap hari di dalam kehidupanmu. Jangan bergantung dengan manusia. Mungkin sudah mengatakan, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa menyembah Tuhan? Ini kan gereja sekarang tutup, nggak boleh beribadah di gereja. Sekali lagi saudara, dari kesaksian saya, di mana saya menyembah Tuhan ketika saya sakit? Apakah saya bisa pergi ke gereja? Kalau toh bisa pun pasti ditolak. Orang yang sedang COVID nggak boleh kau ke gereja. Engkau harus diisolasi. Apakah di ruang isolasi itu kemudian saya harus minta, tolong dong ruang isolasi sediakan sound system yang bagus. Tolong dong rumah sakit sediakan alat puji-pujian. Tolong dong sediakan televisi yang dimana saya bisa ikuti ibadah-ibadah yang enak dengan sistem yang baik. Tidak mungkin bisa seperti itu saudara. Ya, tidak mungkin kita ngomong begitu, malah dia wah ini sudah panasnya tinggi ini. Ya, sudah di rumah sakit butuh pengobatan tapi malah minta yang macam-macam. Nah saudara, dari kesaksian saya itu, apakah ada liturginya? Tidak. Apakah ada sound system? Apakah ada suasana yang mendukung? Tidak. Tetapi adanya suasana hati dan kerinduan akan hadirat Tuhan, maka mukjizat saya alami. Mukjizat belum tentu penyembuhan secara fisik. Mungkin ada seperti saya yang disembuhkan, mungkin ada secara fisik tidak disembuhkan, tetapi jiwa dan rohnya
disembuhkan oleh Tuhan. Sembah Dia, maka penyembahanmu akan menjadi penyembuhan. Sembah Dia secara pribadi, bangun penyembahan yang membangun relasi yang intim dengan Tuhan, maka penyembahanmu itu akan menyembuhkan. Tuhan Yesus hadir dalam kehidupanmu. Haleluya. Amin.